رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فمعاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis zikir, mengumpulkan kita di majlis ilmu. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yaj'ala hadzal majlisa majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam kehadiran kita, dalam duduknya kita, dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita ingin melanjutkan kembali mengambil faedah dari Kitab Tauhid yang ditulis oleh ulama di abad yang ke-12 ya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ulama yang lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan kita masuk pada babun ma jaa fir riya. Bab yang menjelaskan tentang apa yang datang dalam masalah riya. Ini apa yang datang maksudnya dari Al-Qur'an dan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang riya. Ya, riya dan bahayanya. Ya. Ini tentu hal yang sudah kita maklumi ya. Riya itu dibawakan dalam pembahasan tauhid karena ini adalah sesuatu yang apa? Yang menafikan tauhid. Ya. Karena tauhid itu ikhlas. Dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama yang mengajak kepada kita untuk beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini agama seluruh para nabi. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Agama seluruh para rasul yang mengajak kepada ikhlas. Dan riya ini sesuatu yang menafikan ikhlas. Sehingga dibawakan dalam Kitab Tauhid. Ini kaitannya dengan tauhid sangat nampak. Dan riya ini juga sesuatu yang sudah tidak asing di telinga kita, ya. Dan yang sudah pernah belajar bahasa Arab mungkin tahu kalimat riya itu dari apa?
dari fiil ra'a yura'i, ya. Masdarnya riya'an atau mura'atan, ya, mura'atan dari kalimat ra'a yura'i. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang orang munafik, Allah menyatakan wa idza qamu ilas shalah, ini orang munafik itu kalau qamu ilas shalah, kalau mereka menunaikan salat, ya, qamu kusala, mereka menunaikannya dengan malas. Ini sifatnya orang munafik. Ketika salat, salatnya dengan malas, dan itu pun ketika berangkat salat yuraunan nas. Mereka itu melakukan supaya dipuji oleh orang, supaya dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini orang munafik, yurauna, ya. Kalimat yuraun itulah yang kemudian masdarnya adalah apa? Riya. Ya. Dari kalimat apa? Ra'a yurai, riyaan atau mura'atan. Yang artinya apa? Artinya melakukan amalan supaya dilihat. Melakukan amalan supaya dilihat. Untuk kemudian dipuji. Agar dipuji oleh orang. Ya. Dan masuk di dalamnya juga melakukan amalan untuk didengar. Masuk di dalamnya. Melakukan amalan untuk didengar. Karena amalannya berupa apa? Berupa ucapan, ya. Adzan, baca Quran, khutbah, ceramah, ya. Ini amalan berupa ucapan. Kalau maksudnya adalah untuk supaya didengar dan dipuji, agar didengar untuk kemudian dipuji, maka ini juga masuk ke dalam riya, meskipun punya nama sendiri, yaitu apa? Sum'ah, ya. Riya dengan sum'ah ya sama saja, ya. Artinya masuk ke dalam riya juga sum'ah, ya. Cuma sum'ah itu untuk amalan yang didengar agar dipuji. Kalau riya amalan yang dilihat, untuk dilihat itu. Ya. Meskipun bisa juga amalan yang dilihat tapi jadinya sum'ah. Bagaimana ini? Bukan amalan yang berupa suara, ya. Tapi maksudnya untuk sum'ah, bisa jadi. Ya, ini apa? Orang yang menceritakan, gitu. Menyebut-nyebut, menceritakan supaya didengar apa yang telah dia lakukan. Ya, tadi malam telah melakukan ibadah ini. Ya. Orang yang mendengar dari kita tidak melihat, tapi jadinya mendengar. Ini juga masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam sum'ah. Ya. Dan ini sama adalah sesuatu yang tercela di dalam agama kita. Dan ini sifatnya orang munafik sebagaimana yang tadi kita sebutkan ayatnya dalam surat An-Nisa. Itu orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Mereka kalau salatnya malas, dan itu pun untuk supaya dilihat oleh orang. Ini tentang riya dari asal katanya, ya. Adapun hukumnya, bagaimana hukumnya? Apa hukumnya riya itu? Riya itu syirik, ya. Riya itu adalah syirik. Nah, syirik apa? Besar apa kecil? Hah? Ya, tergantung riyanya seperti apa. Kalau riyanya orang munafik tadi, riyanya orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa, itu memang asalnya, dasarnya itu memang semata-mata untuk itu. Ya. Jadi dia riya itu dari asalnya, riya dari dasarnya, itu orang munafik. Yang mereka memang menampakkan keimanan, tapi itu menyembunyikan kekufuran. Mereka itu ketika wa idza laqul ladina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini orang munafik. Ya. Orang munafik itu kalau ketemu orang yang beriman mengatakan amanna, tapi amannanya itu adalah untuk diuji, untuk dilihat, yang sebetulnya sama sekali tidak ada iman. Makanya mereka mengatakan ketika bertemu dengan syayatinihim, setan-setan mereka, maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ketika bertemu dengan tokoh-tokoh musyrikin, mereka mengatakan innama ma'akum, kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok mereka, orang-orang yang beriman. Ini riaknya riak apa? Riak dari asalnya. Riak dari asalnya itu syirik besar. Sebagaimana riaknya orang munafik. Bukan riak yang masuk ke dalam amalan, ya, atau masuk di tengah-tengah amalan sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Tidak. Orang yang beriman mungkin masuk di dalamnya riak, tapi dia bukan dari dasar, bukan dari asalnya. Jadi hukum riak, ya, adalah apa? Ya, asalnya syirik kecil, ya, meskipun bisa jadi kepada syirik besar seperti riaknya orang munafik. Seperti riaknya orang munafik. Ya. Makanya sebagian para ulama menyebut riak yang merupakan syirik kecil itu adalah yasirur riak. Riak yang ringan, yasirur riak. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa riak itu bisa menjadi riak yang bukan yasir, ya, tapi yang berat, yang kasir, menjadi riak ar-riya al-kasir. Kalau riya al-kasir, ya ini bisa masuk ke dalam syirik apa? Akbar. Nas'alullaha salamah. Kemudian berkaitan dengan hukum riya itu juga, bagaimana jika riya itu mengenai suatu amalan, gitu. Kalau riya yang tadi, yang dari dasarnya memang riya, ya, minal asal, seperti orang munafik, ya, mereka memang tidak ada maksud kecuali riya, tidak ada maksud, tidak ada iman sama sekali, memang semata-mata untuk dilihat. Ya. Nah, ini jelas riya yang seperti ini sudah jelas apa? Ibadah yang dilakukan oleh orang yang seperti ini jelas apa? Jelas ibadah yang batilah, ya. Karena tidak punya iman, karena memang tidak punya tauhid, ya. Tidak ada ikhlas sama sekali. Semata-mata adalah karena manusia, ya, menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang seperti ini dengan riya, itu riyanya memang riya dari asal, dari dasarnya, dari maksud, tujuan asalnya begitu, tidak ada keimanan sama sekali. Maka ini jelas ibadahnya batilah, tidak diterima. Tapi bagaimana kalau riya ini adalah riya yang mengikuti ibadah, masuk di tengah-tengah ibadah, dan ini bisa terjadi kepada kaum mukminin, bisa terjadi kepada kaum mukminin. Bagaimana hukumnya? Paham yang kedua ini? Ya, ini dia orang yang punya iman, dia orang yang punya tauhid, dia beribadah juga karena iman. Dia beribadah karena apa? Karena iman. Dia menjalankan sholat karena memang panggilan dari imannya atau bukti dari keimanannya. Tetapi ketika di tengah-tengah sholat bisa muncul apa? Bisa muncul riya. Mungkin di sebelahnya ada siapa begitu, kemudian apa? Datanglah riya pada dia, masuklah riya, ingin dilihat, ingin dipuji dari ibadahnya. Kalau seperti ini hukumnya apa? Ibadahnya bagaimana? Batil apa tidak? Ini ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Ya. Jika ini untuk ibadah yang memang satu
satu amalan ya, untuk ibadah yang satu amalan seperti sholat. Jika memang ya dia itu ketika muncul riya itu datang di tengah-tengah sholatnya, muncul riya, kemudian dia langsung apa? Kemudian dia langsung menghilangkannya, langsung dia apa? Menolaknya gitu ya. Maka tidak terpengaruh sama sekali. Ibadah itu tidak terpengaruh sama sekali, meskipun sempat muncul, ya, meskipun sempat muncul. Nah, karena ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha. Nah, atau ma haddatsat bihi anfusaha malam ta'mal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah memaafkan dari umatnya apa yang baru dilakukan ya, baru diucapkan oleh jiwanya selama dia belum menjalankannya ya. Baru muncul saja, baru ada keinginan ya. Baru muncul riya, kemudian dia menolaknya, kemudian dia menghilangkannya. Nah, jadi tidak sempat menetap, riyanya tidak sempat menetap ya. Maka ini tidak berpengaruh sama sekali ya. Tidak berpengaruh sama sekali. Nah, tapi ada orang yang di tengah-tengah ibadah yang dia lakukan karena Allah, di awalnya karena Allah, dibangun di atas iman, dia melakukannya karena keimanannya, tapi di tengah-tengahnya muncul riya, dan kemudian riya itu menetap sampai selesai sholatnya. Nah, dia tidak menolaknya, dia membiarkan riya itu bersama dia sampai selesai sholat. Kira-kira bagaimana ini? Yang seperti ini tidak diterima, tidak ada pahalanya, gitu. Ibadahnya tidak ada pahalanya. Ya. Nah, ini untuk sholat, satu ibadah yang satu dari awal sampai akhir ya, berkaitan. Bukan ibadah yang sendiri-sendiri. Tapi satu ibadah. Ya seperti orang Orang kalau sedang sholat ya, tiba-tiba di tengah-tengah sholat atau di rakaat yang kedua kemudian terkena hadas, buang angin, yang rusak semuanya apa tidak? Rusak semuanya. Ibadah itu menjadi rusak semuanya. Maka ibadah yang terkena riya, jika riya itu terus bertahan bersama dia, tidak dia tolak sampai selesai, maka ibadahnya pun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam bissawab ya, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan dibawakan di sini ya, hadis ana aghnas syuraka 'anis syirki ya. Ana aghnas syuraka 'anis syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu ya. Aku adalah sesembahan yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beribadah dan dia menyekutukan aku dalam ibadah tersebut, dia tidak menolaknya, riya tadi dia tidak menolaknya, dia biarkan sampai selesai, maka taraktuhu, aku tinggalkan dia. Aku tinggalkan dia ya. Nah, artinya apa? Aku tidak kasih pahala gitu ya. Aku tinggalkan dia. Wa syirkahu. Dan apa? Dan aku tinggalkan apa? Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalannya. Nah, dia tidak mendapatkan pahala dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebab
adanya riya tadi. Ya, maka di sini riya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Riya penyakit yang sangat berbahaya, yang merupakan sifatnya orang munafik, yang ini akan membuat rusaknya pahala, ya. menggugurkan pahala, tapi tidak menggugurkan semua ibadah yang kita lakukan, tapi ibadah yang terkena riya tadi. Ini bedanya syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik besar, ini akan menggugurkan semua ibadah yang kita lakukan, gugur semuanya, hancur semuanya. Tapi kalau riya, ini akan menggugurkan ibadah yang mengiringinya. Ini tentang hukum riya, ya. Kita sudah tahu definisinya, asal katanya, kemudian kita juga sudah tahu hukumnya, bahwa itu adalah syirik, ya. Yang asalnya syirik kecil, ya, tapi bisa menuju pada syirik besar, sebagaimana riyanya orang-orang munafik. Dan kemudian bagaimana hukumnya jika ibadah itu tercampur dengan riya, ya. Jika tercampur dengan riya. Kalau riyanya itu dari asalnya, saya ulangi lagi ya, kalau riyanya itu memang dari dasarnya seperti riyanya orang munafik, maka jelas ibadahnya apa? Batilah. Ya. Karena memang dia tidak punya iman. Tapi kalau riyanya itu tidak dari dasarnya, riya itu muncul di tengah-tengahnya ketika orang melakukan ibadah tadi karena iman, karena Allah, tapi di tengah-tengah ibadah itu apa? Tercampur dengan riya, maka ada dua keadaan, ya. Jika dia menolaknya saat itu, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, meskipun sempat muncul apa? Keinginan untuk dilihat atau dipuji. Tapi jika apa? Jika dibiarkan sampai selesai sholat, maka ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita baca dalil, ya, tentang masalah riya ini yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama adalah disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa qalullahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kemudian bagaimana ayatnya? Ada yang hafal? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha, ya gitu. Yang di sini disebutkan cuma sampai ilahun wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ini syahidnya malah yang di belakang, ya. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, itu menjadi syahid, ya. Dalam ayat ini Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengatakan kepada manusia, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Innama ana basyar. Tidaklah aku kecuali manusia. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makhluk, manusia, sebagai manusia yang lainnya, manusia. Sifatnya adalah sifat manusia, bukan Rob, ya, tapi manusia. Nah, bahkan Nabi menguatkan mislukum, seperti kalian. Aku manusia seperti kalian, gitu. Sehingga kita tidak boleh mensifati Nabi dengan sifat-sifat apa? Ketuhanan. Manusia, jalannya juga sama dengan manusia lainnya. Jalannya di mana? Di tanah, enggak terbang. Kalau kena matahari juga apa? Ada bayangannya. Bukan tidak ada bayangannya. Juga lapar, juga haus, juga makan, minum, sakit, sebagaimana manusia. Nah, bahkan Nabi menguatkan mislukum, seperti kalian, ya, untuk mentahqiq bahwa betul-betul beliau manusia.
Hanya saja perbedaannya dengan yang lainnya adalah beliau dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah dengan diberi wahyu, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku kalam Allah. Ya. Diwahyukan kepadaku kalam Allah. Apa wahyunya? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku kalam Allah. Apa kalamnya atau apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid. Bahwasanya ya, tidaklah, ini kalau dalam bahasa Arab itu namanya adatul hasr ya. Annama atau innama itu adatul hasr, membatasi. Bahwasanya tidaklah ilah kalian kecuali ilah yang satu gitu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya tidaklah ilah kalian kecuali ilah yang satu. Nah, ini menunjukkan apa? Tauhid ya, menunjukkan bahwasanya ilah yang berhak diibadahi hanya ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Inti risalah. Ini inti pokok dari risalah. Bahkan seluruh para nabi, pokok atau inti risalahnya sama. Yaitu apa? Innama ilahukum ilahun wahid. Seluruh para nabi seperti itu. Sebagaimana tadi kita sampaikan ayat, wa ma arsala min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sama dengan ini. Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW bahwa apa? Tidaklah ilah kalian kecuali ilah yang satu saja. Nah, maka ya, kalau ilah itu adalah ilah yang satu, maka tidak pantas kalau apa? Kemudian ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang sudah mengatakan la ilaha illallah. Apalagi dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali ilah yang satu. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Apalagi dia sudah mengucapkan dalam salatnya setiap hari iyyaka na'budu. Kemudian kok menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira sebabnya apa ini? Sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan iyyaka na'budu, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah, bukan hanya riya, tapi juga syirik apa? Besar. Kira-kira apa sebabnya? Barangkali dia tidak tahu artinya, nggak ngerti maknanya, dan ini kesalahan besar. Bagaimana kalimat yang sangat agung yang dengannya seorang itu masuk ke dalam lingkaran kaum muslimin, persaksian yang paling besar, rukun Islam yang pertama, tapi dia tidak mengetahui maknanya. Sementara orang-orang musyrikin, bukan hanya orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, tahu apa tidak la ilaha illallah? Tahu. Bagaimana kemudian orang mengucapkan mengaku muslim tapi tidak tahu? Maka dia tidak lebih baik daripada orang musyrikin di zaman apa? Di zaman dahulu kalau seperti itu. Nas'alullah salamah. Maka ini penting untuk disampaikan, untuk diingatkan makna dari la ilaha illallah. Kalimat yang punya makna apa? Punya makna agar ibadah itu dilakukan dengan ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ibadah itu adalah hanya untuk Allah. Itu yang dimaksud dengan tauhid.
Ya. Dan itulah ibadah yang ada dalam Al-Quran. Seluruh ibadah yang ada di dalam Al-Quran itu maksudnya tauhid. Seluruh ibadah yang ada dalam Al-Quran itu maksudnya adalah ikhlas. Itu maksudnya. Kalau tidak dibangun di atas tauhid, tidak dilakukan dengan ikhlas, maka itu bukan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas ya, bahwasanya tidak sepantasnya seorang menyekutukan Allah ya, sementara ilahnya itu hanya Allah. Ilahnya itu hanya Allah. Bagaimana kemudian seseorang masih beribadah di samping kepada Allah ya, kemudian diberikan kepada selain Allah ya. Ini namanya tidak ikhlas, tidak khalis, tidak bersih, tercampur ya. Termasuk di sini adalah pembahasan kita adalah riya. Tidak sepantasnya ibadah tercampur dengan riya dan dibiarkan gitu. Yang seperti ini tidak ada nilainya. Ibadah itu tidak ada nilainya. Maka di kelanjutan ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk berjumpa Allah. Sebagian para ulama mengatakan barang siapa yang ingin melihat Allah, berjumpa dan melihat Allah, maka apa syaratnya? Falyamal amalan shaliha wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Hendaklah dia melakukan amal soleh ya, dan wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya siapapun. Dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya. Di sini menggunakan kalimat Rabb. Allah tidak mengatakan beribadah kepada Allah, tidak, tapi kepada Rabb. Untuk mengingatkan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb, maka Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Karena selain Allah bukan Rabb, maka selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Selain Allah bukan Rabb, maka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Ini syahidnya. Nah, apa kaitannya dengan riya? Apa kaitannya dengan riya ini? Riya itu adalah orang ingin ibadahnya itu dilihat oleh orang lain untuk dipuji. Nah, maka di sini karena dia ingin ya, ibadahnya itu dilihat oleh orang dan dipuji oleh orang ya, maka dia telah menyekutukan Rabb. Dia telah menyekutukan Rabb di sini. Sebagaimana juga orang yang beribadah kepada selain Allah ya, dengan ibadah yang diberikan kepada selain Allah, maka dia juga telah menyekutukan Rabb. Jadi ayat ini mencakup syirik besar dan syirik kecil ya. Ayat ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, ingin melihat Rabbnya, maka hendaklah dia beramal soleh dan dia tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Rabbnya siapapun ya. Dan ayat ini dibawakan dalam bab riya karena orang yang riya itu telah menyekutukan Rabb ya, dalam beribadah kepadanya, yaitu dia menginginkan agar ibadah itu dipuji oleh selain Allah ya. Dan ini adalah riya ya. Sehingga ayat ini dibawakan dalam bab riya karena masuk di dalamnya adalah riya, dan juga masuk di dalamnya tentunya adalah apa? Masuk di dalamnya adalah syirik besar. Dan dikatakan ini fal ya'mal amalan shaliha. Nah, ini sebagai jawab syarat ya. Barang siapa maka, itu namanya jumlahnya jumlah syartiyah dalam bahasa Arab. Barang siapa yang ingin begini maka begini. Untuk mendapatkan yang pertama harus memenuhi syarat yang kedua harus memenuhi syarat yang datang. Barang siapa yang ingin melihat Rabbnya, ingin berjumpa dengan Rabbnya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Fal ya'mal amalan salihah. Maka hendaklah dia melakukan amalan yang saleh. Dikatakan oleh para ulama, amal yang saleh itu adalah amal yang khalisan shawaba. Khalisan artinya ikhlas kepada Allah, shawaba artinya mutaba'ah, mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Karena ibadah itu bisa
ada 4 kemungkinan orang melakukannya dalam keadaan 4 keadaan. Yang pertama, ada orang yang ikhlas tapi tidak shawab, ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul. Soleh apa tidak? Tidak. Shawaba, mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas. Soleh apa tidak? Tidak soleh. Ya, amalan yang rusak, tidak soleh. Kalau dia itu mutaba'ah, mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas, itu rusak. Atau ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul, itu juga rusak. Apalagi sudah tidak mengikuti Rasul, tidak ikhlas. Nah, itu udah pasti rusak. Yang soleh yang tidak rusak, yang diterima cuma satu, yaitu yang ikhlas dan mutaba'ah. Yang ikhlas dan mengikuti Rasul, dan ini syarat untuk kemudian orang itu apa? Akan melihat Allah, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk mewujudkan ya amal yang soleh ini dengan mengikhlaskan ibadah kita ya, supaya tidak tercampur dengan apa? Dengan riya ya. Dan juga berusaha untuk betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah ya. Dan ini bukti cinta ya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat yang sudah sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW ya, kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, artinya juga benar-benar mencintai Rasul, karena mencintai Rasul juga mencintai Allah. Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Ini bukti cinta kepada Rasul. Bukti cinta kepada Rasul itu mengikuti Rasul, bukan mengada-ada. Mengada-ada itu bukan cinta. Mengada-ada itu bukan cinta. Bahkan menyelisihi apa yang Rasulullah SAW perintahkan, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari mengada-adakan perkara yang baru dalam ibadah, dalam agama. Hati-hati gitu. Sebagian orang ada yang apa? Mengaku mencintai Rasul tapi buktinya dengan mengada-ada. Maka ini bukan mencintai. Sebagaimana ada juga orang yang mengaku mencintai Rasul tapi buktinya dengan hulu, berlebih-lebihan. Ini juga bukan cinta, karena ini justru melanggar perintah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan kepada Isa putranya Maryam. Dan Nabi juga bersabda, wa iyyakum apa? Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan itu bukan cinta. Mengada-ada juga bukan cinta. Cinta itu apa? Dengan mengikuti. Dan ayat yang kita baca tadi itu ayatul mihnah. Ayat untuk menguji sebetulnya cinta apa tidak itu. Maka Al-Imam Ibnu Katsir memiliki ucapan yang sangat bagus di dalam ayat ini. Ini kurang lebih maknanya, barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah SAW tapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pendusta. Dusta dalam pengakuannya. Karena setiap orang tentu mudah mengatakan saya cinta. Ya. Mungkin ditulis di bajunya, dibawa kemana-mana. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Nah. Tapi dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat tadi sebagai hakim. Hakimnya itu ayat. Ya. Tahu hakim? Yang memutuskan kamu itu sebetulnya cinta apa tidak? Itu hakimnya ayat tadi. Jika kamu mencintai Allah, mencintai Rasul, maka ikutilah Rasul. Jika kamu tidak mengikuti Rasul dan kamu mengatakan cinta Rasul,
cinta Allah dan cinta Rasul tapi tidak mengikuti Rasul, maka ayat ini sebagai hakim yang mengatakan atau menghukumi bahwa engkau dusta. Maka mengikuti Rasul SAW adalah perkara yang prinsip ya, dalam agama kita. Mengikuti Rasulullah SAW itu hendaknya menjadi sesuatu yang senantiasa di depan mata kita. Ya. Meskipun sedikit tapi mengikuti Rasul, maka akan bersama dengan Rasul, akan berjumpa dengan Rasul, akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena itulah cinta kepada Allah dan kepada Rasul dengan mengikuti Rasul. Meskipun sedikit tapi mengikuti Rasul itu barokah, diterima. Tapi kalau banyak dan tidak mengikuti Rasul, tidak ada artinya. Makanya ketika ada salah seorang sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Hari kiamatnya kapan ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan tidak menjawab pertanyaan tadi karena ada yang lebih penting. Nabi mengatakan, mada a'datta laha? Apa yang sudah kamu siapkan? Hari kiamat itu pasti. Kamu tidak tahu tidak apa-apa kapan harinya. Tapi yang paling penting adalah kamu sudah siap apa belum? Mada a'datta laha? Apa yang sudah kamu siapkan? Apa jawabannya? Sahabat tadi? Ya Rasulullah, ma'a'dattu bikasirin min salatin wala sadaqatin wala siyamin atau kama qala. Orang tadi, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan dengan banyak ibadah. Yang aku lakukan yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah, saya tidak banyak sholat sunnah, saya tidak banyak sedekah, saya tidak banyak puasa. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku tidak ingin mengikuti jalan yang selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku hanya ingin mengikuti jalannya Rasulullah SAW karena aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW menjawab apa? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi mengikuti Rasul itulah yang akan menyebabkan seorang bersama dengan Rasul. Dan tentunya kita semuanya rindu untuk berjumpa dengan Rasul. Dan itu bukti cintanya seorang kepada Rasul, ingin berjumpa dengan Rasul, ingin bertemu nanti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang diutus kepada kita dan sebagai sosok yang lebih kita cintai dari seluruh manusia. Maka di sini mengikuti Rasul, sebagaimana ikhlas itu penting, mengikuti Rasul juga penting. Dan kedua-duanya harus ada. Makanya dua kalimat syahadat itu jadi satu rukun, bukan dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Kenapa dua kalimat syahadat itu menjadi satu rukun dan tidak dipisahkan? Karena ibadah tidak diterima kecuali dengan mewujudkan kedua-duanya. Tidak akan diterima ibadah itu kecuali dengan mewujudkan kedua-duanya. Maka harus digabungkan dan tidak boleh dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah membawakan ayat, kemudian membawakan hadis di sini ya. Penulis kitab ini membawakan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, namanya hadis qudsi ya. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah sesembahan yang tidak butuh pada sekutu. Allah tidak butuh kepada apapun ya. Allah tidak butuh kepada apapun, termasuk Allah tidak butuh kepada ibadahnya hamba sekalipun. Ketaatan hamba tidak akan memberikan manfaat untuk Allah. Sebagaimana kemaksiatan hamba tidak akan membahayakan Allah. Orang yang taat itu manfaatnya untuk dia, kembalinya kepada orang yang menjalankan ketaatan. Orang yang bermaksiat bahayanya kembali kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala ghani, tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada siapapun. Allah mengatakan, ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku tidak butuh kepada sekutu. Ya. Siapapun ya, yang menyekutukan, yang melakukan kesyirikan. Ya.
Man amila amalan asyraka ma'iya fi ghairi, barang siapa yang melakukan amalan yang dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selainku, ya, maka apa? Maka taraktuhu wa syirkahu. Di sini menggunakan kalimat man amila amalan. Ini kalau yang belajar bahasa Arab ini namanya nakirah, ya. Nakirah di sini, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Kenapa? Karena sama dengan yang tadi, ini jumlahnya jumlah syartiyah. Barang siapa yang melakukan begini, ini namanya jumlah syartiyah. Dan kalimat amalan ini nakirah dalam susunan jumlah syartiyah. Maka menunjukkan umum, seluruh amalan. Barang siapa yang melakukan amalan, amalan apa saja dari amalan ibadah yang dia menyekutukan, ya, yang menyekutukan aku dalam ibadah tersebut dengan selainku, maka aku tinggalkan, ya, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan syirkuhu, ya, aku tidak akan membalas, aku tinggalkan dia yang melakukannya, artinya tidak dia mendapatkan apa? Tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala dan aku tidak terima ibadahnya. Nah, jadi ibadahnya tertolak, gitu. Ibadahnya tidak diterima. Nah, bahkan bukan hanya tidak diterima, dosa. Karena dia telah melakukan perbuatan apa? Syirik. Bukan hanya nggak diterima, tapi juga berdosa karena perbuatannya. Hanya saja ini apa? Tidak menghancurkan seluruh amalan, tapi menghancurkan amalan yang diiringi oleh syirik tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan yang di dalamnya ada penyekutuan Allah dengan selainnya. Di dalamnya ada kesyirikan. Ya, Allah hanya menerima ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu adalah ibadah yang juga sesuai atau yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa difahami apa tidak? Ini hadisnya rawahu Muslim. Itu Allah akan meninggalkan orangnya dan Allah akan meninggalkan amalannya. Allah akan meninggalkan orang yang melakukan riya tadi, artinya tidak dapat pahala, ditinggalkan orangnya oleh Allah, tidak dikasih pahala, dan Allah tidak menerima amalannya. Bahkan dengan hadis-hadis yang lainnya kita mengetahui bahwa apa? Dia dosa, gitu. Dan dosanya bukan dosa ringan, ya, syirik. Wal'iyadzubillah, nas'alullaha salamah. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menghindar, harus berusaha untuk membersihkan dari syirik. Bagaimana caranya? Karena ini bahaya sekali, kan hadirin tahu tentang apa? Hadis orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa itu? Orang yang melakukan riya. Orang yang melakukan riya. Maka ini perkara yang bukan kecil, ya, perkara yang berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya. Dan kita berusaha untuk apa? Mengobati dan menghilangkan penyakit ini atau mencegah penyakit ini pada diri kita. Di antaranya yang pertama tentu dengan iltija kepada Allah, dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala, dan berdoa. Ya, maka diajarkan oleh Nabi SAW doa. Hafal apa tidak doanya? Apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh kepada syirik dalam keadaan aku sudah tahu itu syirik. Dan aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak menyadarinya. Yang aku tidak menyadarinya. Ini syirik besar apa syirik kecil? Doa ini. Ini dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Syirik besar atau syirik kecil. Maka penting. Doa ini sangat penting. Ya. Supaya kita, kalau itu pun terjatuh pada syirik,
kecil diampuni oleh Allah ya dari dosa syirik kecil tersebut. Kalaupun itu syirik besar, kita juga diampuni oleh Allah dari dosa syirik besar tersebut. Ya. Atau pakai doa yang sifatnya umum. Ya. Allahumma inni a'udzubika minasyarr. Ya. Allahumma inni a'udzubika minasyarr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kejelekan. Ma alimtu, apa yang aku ketahui, wa ma lam a'lam, ataupun yang aku tidak menyadarinya. Yang aku telah tahu ataupun yang aku tidak menyadarinya. Ya, karena kadang-kadang kita tidak menyadari ya, bahwa itu adalah kesyirikan. Karena memang setan itu mengemas ya, syirik, mengemas riya dengan kemasan yang sangat indah. Ya, kemudian yang terakhir ya. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Dibaca saja ya terakhir. Wa an Abi Sa'idin marfu'an, dari sahabat Abu Sa'id marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Wahai para sahabatku, maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan kepada kalian ya daripada fitnahnya Dajjal. Ini waktu itu para sahabat sedang membahas apa? Fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal itu fitnah yang apa? Yang paling besar dari fitnah-fitnah yang Allah tetapkan kepada kepada hamba-hambanya. Dan Nabi SAW karena sayangnya kepada umatnya, karena rahmahnya, kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi khawatir umatnya terjatuh pada fitnah. Termasuk fitnah Dajjal, maka disebutkan oleh Nabi bagaimana fitnah Dajjal yang tidak ada fitnah selama manusia hidup di dunia yang lebih besar dari fitnahnya Dajjal. Ya, fitnah yang sangat besar. Jadi Nabi pun menceritakan bahayanya fitnah Dajjal ini. Tapi ketika para sahabat sedang membahas tentang fitnah Dajjal ini, Nabi mengingatkan ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal. Dari fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu fitnah yang tertentu nanti akan terjadi di akhir zaman. Sementara ini ada fitnah yang setiap saat bisa terjadi. Apa itu? Ketika para sahabat dikasih tahu, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih besar dari fitnah yang aku takutkan ya kepada kalian untuk akan terjadi pada kalian, yang itu lebih besar dari fitnah Dajjal. Maukah aku beritakan kepada kalian? Jawabannya tentu apa? Tentu mau. Ya, para sahabat mengatakan qaulu bala, karena mereka memang sedang membahas tentang fitnah Dajjal. Mereka sedang takut dengan fitnah Dajjal. Tapi ternyata Nabi mengatakan ada yang lebih aku takutkan. Ada yang lebih aku takutkan. Kenapa? Karena itu terjadinya bukan hanya di satu masa, tapi pada setiap masa. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Qala asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang khafi, ya. Syirik yang samar. Nah, jadi syirik ada dua ya, syirik jali dan syirik apa? Khafi. Syirik khafi itu yang samar, yaitu berkaitan dengan niat, berkaitan dengan niat. Atau syirik yang jarang orang tahu kalau itu syirik. Tidak semua, ini banyak orang yang lalai, bukan jarang tahu. Banyak orang yang lalai bahwa itu syirik. Itu juga khafi. Kemudian ada syirik jali, syirik yang jelas karena dilakukan oleh anggota badan. Dan orang-orang kebanyakan tahu bahwa itu syirik. Syirik khafi dan syirik jali ini salah satu pembagian syirik ya. Tapi kedua-duanya bisa besar dan bisa kecil. Kedua-duanya bisa besar dan bisa apa? Kecil. Sehingga sebagian ulama membagi syirik dua saja. Syirik apa? Besar dan syirik kecil. Dan tidak menyebutkan syirik khafi, tidak menyebutkan syirik jali, karena syirik besar ada yang khafi dan ada yang jali, syirik kecil juga ada yang khafi dan ada yang jali. Jali itu nampak, ya. Khafi itu samar. Nah, riya ini termasuk syirik yang mana? Syirik yang khafi, karena berkaitan dengan niat yang ada di dalam hati, orang tidak tahu. Taunya sholat, taunya dia sedang sholat. Ya. Taunya dia sedang baca Quran.
Sama-sama sholat berjejeran, tapi di sisi Allah bisa beda antara langit dengan bumi. Bedanya jauh, karena yang satunya riya, yang satunya ikhlas, misalnya begitu. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan contoh syirik khafi, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Syirik khafi yaitu seorang berdiri sholat, seorang menjalankan sholat, di tengah-tengah sholat itu dia memperbagus sholatnya ketika dia tahu ada orang yang memandang dia sedang sholat. Nah, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, ini sedang sholat, ya. Kemudian di tengah-tengah sholat, ketika melihat ada sebelahnya ada orang yang dia ketahui, ya, yang dia berharap untuk dapat pujiannya, agar dia dilihat sebagai orang yang sholat dengan tumakninah, maka diperbaiki tumakninahnya, diperpanjang, nah, sholatnya, ya. Diperbagus sholatnya karena dia tahu ada yang melihat kepada dirinya, ya. Nah, maka ini adalah kesyirikan, ya. Barangkali ini ya tentang masalah riya yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Tetapi di sini ada juga hal yang disampaikan di depan saya, ada kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan ada hal yang mungkin perlu diketahui, bahwasanya ada yang bukan riya, ya, yang seakan-akan itu riya, tapi sebetulnya dia bukan riya, ya. Itu apa? Yaitu orang yang setelah beribadah, ya, setelah dia selesai ibadah, ya, kemudian ada orang yang tahu, tentang ibadahnya, dan dia senang karena ada yang tahu. Tapi itu terjadi setelah dia selesai apa? Ibadah. Yang seperti ini masih dikatakan ikhlas, ya. Yang seperti ini masih dikatakan apa? Ikhlas, ya. Bukan riya. Nah, ya. Ini ketika dia sudah selesai dari beribadah, kemudian orang itu tahu, dan ini ya mungkin tidak bisa dihindari, ya kan? Nah, tidak bisa dihindari, ya. Ya, meskipun barangkali kita sudah tidak ingin dilihat, ya. Tidak ingin kita dilihat dari ibadah kita, tapi ya, kemudian orang tahu, ya. Orang tahu dengan ibadah yang telah kita lakukan, dan kita pun senang, ya, setelah orang tahu, ya. Maka ini bukan termasuk dari riya, ya. Dan juga ada ibadah-ibadah yang memang harus kelihatan, ya. Maka kalau memang harus kelihatan, ya itu bukan riya, karena memang harus kelihatan, ya. Jangan kemudian karena takut riya akhirnya dia tidak melakukannya, ya. Atau dia sholatnya, misalnya sholat berjamaah, kan memang harus kelihatan, supaya nggak kelihatan kemudian dia sholatnya di rumah. Ini tidak benar. Ini ada hal-hal yang itu riya, ada hal-hal yang itu bukan riya, yang mungkin samar. Maka di sini juga perlu kita ketahui, ya, supaya tidak salah faham di sini, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini dari kitab Tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa selalu memperbaiki niat, ya. Dan ini bukan hal yang semudah membalik tangan, ya. Sehingga kita tahu ada salaf mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu lebih berat dari memperbaiki niatku. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatku, ya. Maka di sini
butuh usaha, setiap saat butuh usaha untuk dilihat, diperiksa, ya, ditimbang, ya, apakah ikhlas atau tidak. Karena ini sesuatu yang bisa dirasakan, ya. Ikhlas itu bisa dirasakan apa tidak? Hah? Bisa. Ikhlas itu bisa dirasakan. Kita tahu bagaimana saat ikhlas dan kita tahu bagaimana saat tidak ikhlas. Makanya ketika tahu saat tidak ikhlas segera diperbaiki dan kemudian berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari dari melakukan ibadah yang tidak ikhlas. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.